Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma, NPM 2031060260. Saya dari kelas psikologi kelas D semester 3. Di sini saya akan mewawancarai seseorang dengan tema motivasi berprestasi. Nah, di sini saya akan mengundang saudari yang bernama Lutfiah Adilah, dan di sini dia akan menjelaskan profilnya. Oke, silakan masuk. Ini dia saudari Lutfiah Adilah. Perkenalkan. Ya udah nggak apa lur, nggak usah aku bener. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Adilah. Saya di sini sebagai narasumber. Saya akan sedikit menjelaskan tentang biodata diri saya. Saya lulusan alumni SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Tanggal lahir saya 18 September 2003. Tempatnya di Cerawan, Provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara, Medan. Ya, Medan, jauh Ya. guys. Jauh ya. Itu alamat rumah di mana? Alamat rumah di Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. RT-nya disebutin nggak ini, Mbak? Nggak usah lah. Oh, nggak usah. Nanti Ya bahaya kalau makin detail. oh iya. Untuk pendidikan dari SD, SMP, SMK sampai lulus sekarang ini gimana? Dulu pas waktu SD, alhamdulillah pernah mengikuti Olimpiade. Itu Olimpiade Matematika. Cuman sampai tingkat kabupaten sih. Oh iya, tapi Jangan. lumayan gitu. Ya, lumayan. Itu sekolahnya di mana SD-nya? SD-nya di mana nih? Brebes. Di Madrasah Ibtidaiyah Min Brebes. Brebes. Sekarang TBT. sudah berubah menjadi Min 1 Tulang Bawang Wah, Barat. makin bagus sekolahnya. Ya. Bangga berarti ya alumni Ya. situ. Lumayan lah. Alhamdulillah. Itu prestasi akademik ya tadi yang Iya. akademik. Olimpiade Sains. Terus non akademiknya pernah ikut organisasi nggak waktu SD dulu? Dulu pernah ikut pramuka. Pramuka sebentar. Terus ada organisasi lain Enggak. kayak seni-seni gitu, nari sama Itu waktu SMK sih, pas waktu SMK pernah ikut. nanti. Oh iya. belum. Oh, belum. Terus Iya. boleh tahu nilai akademiknya dulu gimana waktu SD, lulus terakhirnya gimana? Alhamdulillah lumayan bagus lah. Berapa? Boleh tahu nggak berapa? Lupa juga nih, coba dilihat dulu ya. Berapa mbak? Terakhir nggak usah sedetailnya. Ini yang nilai ini ya, nilai ini. Nilai akademik harus dilihatin, kau sebut aja totalnya. Jumlah nilainya 1185. Wah, besar ya. Ya, ini terakhir peringkat 3. Pernah Pasti. dapat beasiswa gitu nggak, kayak apa reward apa gitu dari prestasi Enggak kayaknya. dari orang tua mungkin? Oh, ya pernah waktu itu. Itu SD? Iya, Dapat apa itu? dapat prestasi Apa sih itu? Beasiswa itu ya? beasiswa dari PT gitu. Setiap tahun. Iya, enggak sih, kalau misalnya SD ya nanti sekali dalam SD gitu, satu Oh SD-nya. ya. Nah berarti Dapat 3 kali. wah lumayan ini. Iya. Woi, pinter ya. Nilainya besar ini nilainya. Sampai dapat beasiswa. Nah, terus lanjut ke SMP. Selama di SMP ada prestasi akademik dan non akademik apa aja Kalau yang prestasi didapati?
akademiknya yang peringkat kelas sih, peringkat kelas itu. Kalau non akademiknya gak ada, cuman ikut ekskul gitu doang, tapi nggak sampai ikut lomba-lomba gitu. Ekskul dulu apa yang diikuti? Ekskul dulu yang diikutin Pramuka juga dilanjut. iya, pramuka masih. Oh. Yang nggak SMK di masih. Kalau SMK baru udah nggak ikut belum. Terus waktu SMP tuh pernah juara berapa? Itu pas kelas 2 itu peringkat 1 semester 1, semester 2 nya peringkat 2 turun. Semester ya 1 peringkat semester 1 nya peringkat pertama. Jadi semester 2 nya malah turun jadi peringkat 2. Wah, ini ngapain ini? Nggak mau turun. Malah ngedon. Terus ininya apa namanya? Nilai itu lulus ujian akhir gimana? Nilai ujian akhir Itu ya termasuk besar ya? ya lumayan kok. Terus Masih di atas inilah, di atas standar. standar. Terus apa aja nih yang dilalui selama masa-masa SMP yang nggak terlupakan gitu? Kalau SMP sih lebih apa sih, susah juga sih, agak nggak enak. Bergaul ya? Susah bergaul karena mungkin temennya nggak cocok juga, nggak satu suku atau gimana gitu, jadi nggak punya teman banyak. Apa motivasi dari untuk mendapatkan nilai peringkat 1 itu gimana itu? Rajin belajar kah, apa karena rajin mengerjakan PR, apa prestasi di dalam kelas cukup baik dalam belajar, gimana? Kalau belajar sih yang penting ada waktunya belajar ya belajar gitu. Kalau terlalu ditekunin ya nggak seberapa, tapi kalau waktunya ngerjain tugas ya dikerjain tepat waktu juga. Terus waktunya belajar sebentar gitu. Terus selama ngerjain tugas itu selama belajar itu apa pas ngerjain tugas aja atau belajar setiap ada jadwal tertentu untuk belajar gitu? Ada jadwal tertentu. Terus ya. Menjelang ujian itu selalu belajar nggak? Belajar kalau ujian pasti belajar. Ya kadang kan ada yang cuman yang penting bawa badan ke sekolah ya kan? Iya. Yang penting banyak ngerjain anak-anak misi kayak gitu aja. banyak. Nggak niat ya. Iya. Yang penting aku ngerjain ujian dapat nilai udah keluar. Nilai rapot keluar dah gitu aja. Terus itu yang bandel-bandel. dulu teman yang ini ada nggak temen ya kan dapat nilai bagus tuh, nah temennya ada nggak yang ngajak kayak jadi bikin males gitu? Banyak, malah teman-teman ya. Kalau teman-teman yang deket justru malah yang kayak gitu. Malah justru temen deket ya? Iya, yang kayak gitu. Mending gak usah dideketin ya. Gak usah dijadiin teman. Parah. Agak-agak emang sesat. Terus lanjut ke SMK. SMK ini gimana nilai akademik dan atau non akademik? Dari akademik dulu. Akademiknya pas kelas 2 sih, semester 2 tuh peringkat 3 itu dapat peringkat 3. SMK malah turun, soalnya kan kalau SMK tuh saingannya juga berat-berat gitu. Terus juga ya beda gitu ya. Iya. Lebih ke atas. Ada kejuruan juga, kadang kan kalau nggak cocok pelajarannya jadi nggak bisa ini. Kalau kejuruan malah justru nurun. Iya, nurun. Lemahnya di bagian kejuruan kalau SMK. Jadi di situ mungkin yang ke bawah nilai bagusnya dari SMP ya, kayak apa pelajaran yang kayak mata pelajaran apa yang dari SMP biasanya di SMK? Ya kayak yang apa sih, yang kayak PKN ada ya? MTK gitu yang biasa-biasa aja. Lebih gitu. suka hitung-hitungan ya? Kalau hitung-hitungan lumayan. lumayan. Masih mending pelajaran-pelajaran yang standar gitu, yang kayak misalnya ada di semua sekolah gitu, di semua jurusan gitu. Ya nasional, pelajaran nasionalnya. Terus kalau sebelumnya nih, balik lagi sebelum pas selama SMK itu ya, sebelumnya masih pas kelas 3 SMP itu kepikiran masuk SMK tuh gimana? Kenapa kepikiran masuk SMK, nggak
SMA aja gitu? Dulu waktu SMP niatnya emang mau masuk SMA, terus karena teman ketemu teman yang mau daftar di SMK, ya udah coba-coba dulu di SMK, malah keterima gitu. Emang niatnya mau ke SMK itu ya udah keterima aja dulu gitu, nggak niat mau nyabang-nyabang di mana-mana. Kalau keterima berarti kalau masuk keterima, aja langsung. Iya, masuk aja langsung. Jadi berarti belum daftar di SMA gitu? Enggak daftar di SMA, Malah nggak nyabang justru nggak di mana-mana. daftar ya, nggak Iya, nyabang, malah nggak ini. jadi daftar di Jadi SMA. langsung to the point, Ke targetnya SMK, iya. itu SMK. Oh SMK. ya, targetnya SMK guys. Terus Padahal dulu juga nggak tahu apa-apa di SMK itu, coba daftar-daftar aja dulu. ini kayaknya kebawa temen ya kan? Iya. Padahal yang temennya tuh satu jurusan nggak? Malah temennya nggak daftar di SMA juga, dia malah ngambil di SMA yang ngajak itu. Oh, yang aja malah di Yang SMA. malah di SMA. Dia SMK sendiri berpisah jadinya berarti. bisa. Terus tadi sampai di nilai akademik ya. Ya. Terus yang non akademiknya nih apa ini? Itu pernah kalau ikut-ikut ekskul tari pernah, terus sampai pernah ikut lomba juga, Lomba apa itu? lomba nari gitu, sampai tingkat kabupaten gitu. Pernah cuman nyampe tingkat provinsi, tapi di provinsinya nggak nyampe nasional, cuma nyampe situ doang. Itu lomba apa tadi? Nari, misalnya nari setiap nari per sekolah dari- gitu, oh. SMK per SMK Terus gitu. mewakili, Iya, terpilih mewakili, ya kan. iya. Dari ekskul nari juga kan banyak intinya, banyak apa namanya, murid yang lain dari kelas 1 sampai 3 ya. 2 Iya. aja. 2 apa Kalau 3 juga? Semua 1, 2, 3 semua. Oh, terpilih ya kan. Iya. Di kayak diseleksi dulu Iya, ya. diseleksi Terus dulu, kepilih. kepilih. Nah, terus sampai di tingkat kabupaten. Tingkat provinsi, nyampe ke provinsi. Wow, udah sampai provinsi. Terus Ya. di provinsi baru Kalah, berhenti. iya. Jadi dari kabupaten naik lagi ke provinsi, Iya. seleksi gitu kan. Nah, itu dulu nari apa itu? Nari apa sih, tarian Lampung, namanya tuh tari bokor. Bokor, Iya. kayak baru denger ya. Iya, itu kan tari Asing kreasi. gitu. Kreasinya tuh bikin sendiri tariannya. Oh, keren. Nah. Oh, jadi tuh bokor tuh nama Iya, buatan nama, ya, nama iya, buatan nama tarinya kalian. gitu. Itu kayak tari itu tuh melambangkan kayak perempuan Lampung gitu, Hah. yang tentang apa sih, kehidupan di desa gitu. Kayak gimana ya jelasinnya, juga susah juga soalnya kalau nggak ngelihat ininya. Soalnya udah agak lama juga itu kan, masih kelas 1, nggak salah kelas 1 apa kelas 2 itu. Sekarang juga udah lulus, jadi udah agak lupa. Itu nari itu kan kalian pasti nentuin nama ya kan. Itu kan apa sih namanya, tari kreasi ya? Iya, itu tari Nari kreasi itu kan, tari kreasi pasti kan nentuin nama sendiri ya kan, nama, terus visi apa namanya, maksud makna dari tarian Iya, itu. makna dari tari itu, setiap tarinya pasti ada maknanya, Iya. makna dari tari itu. Kemudian untuk nentuin dress code-nya itu gimana itu? Apa busananya, kostumnya itu nyewa sih, nyewa. Oh, jadi jadi nanti nggak kita nentuin kreasiin kalian? sendiri. Oh, dikreasiin lagi. Dikreasiin lagi. Jadi kayak nyewa dulu, terus nanti dikombinasikan Dikombinasi, lagi. ya. Siapa dulu ibunya kalau boleh tahu yang ngajar? Ini Bunda Ria. Oh, Bunda Bunda Ria. Ria. Terus setelah itu kan ini nih lebih selama SMK ekskul yang terfokus tuh nari ya? Iya, cuman tari. Pernah ikut apa sih, kayak lomba apa namanya tuh KIR. Dia tuh fokus di mata pelajaran, misalnya pilihnya tuh KIR matematika atau apa. Dulu sempet pilih KIR matematika, tapi berhenti juga karena gurunya jarang masuk juga. Jadi ya dari gurunya jarang masuk itu, ya udah fokus aja di nari. Terus pernah mau sempet ikut OSIS tapi nggak jadi. Kenapa itu nggak jadi ikut OSIS? Ini Kan- karena udah daftar di tari itu, ternyata di situ juga kayak sibuk juga kan. Kalau misalnya udah mana mau ikut lomba-lomba, terus di OSIS juga, di OSIS kan harus setiap standby gitu kan, kapan aja dipanggil sama ininya harus dateng gitu. Kadang kan malah latihan nari untuk lomba itu juga gitu. Jadi ya capek mungkin ya. capek, jadi lebih milih ke tari. Terus untuk nari ini apakah di ekskul aja atau ada kayak dapat job gitu kan? Iya, Nari kadang- ini bisa dijobin ya kan. Jobnya tuh pernah apa aja job-jobnya? Itu pernah ikut job
lebih 5 kali ya kalau nggak salah. Udah sering kalau job, udah sering. Terus kalau ada acara-acara festival juga ngikut, festival di acara-acara di Lampung sini pernah ikut, sampai ke Bandar Lampung juga waktu itu. Itu juga job sampai Bandar Lampung? Enggak, itu kayak kita tuh mewakilin Tulang Bawang Barat kalau nggak salah waktu itu. SMK-nya tuh mewakilin Tulang Bawang Barat. Nah, kebetulan kita ikut dari SMK kita. Nah, saya terpilih juga. Jadi, kita ikut ke Bandar Lampung sana buat kayak apa sih mempertunjukkan gitu tarian apa yang ini yang ada di Tulang Bawang Barat. Waktu itu kan lagi kayak Nenemo gitu kan. Nah, tarian itu Nenemo namanya. Ini terbuat dari tulang bawang barat ya? Ya, Punya dari tulang bawang barat tarian. Tarian tulang bawang barat. Nenemo itu. Tarian tulang bawang barat ini baru Nenemo aja, apa ada lagi? Nenemo. Yang dari tulang bawang barat, bukan atas nama Lampung gitu ya? Iya, Nenemo sih, setahunya sih masih Nenemo, masih yang bagian waktu latihan gitu. Bisa cerita dikit Nenemo nih tarian seperti apa, terus dia apa namanya, konsepnya gimana? Ini kalau konsepnya tuh apa sih, kayak tentang petani gitu ya, soalnya dia tuh kayak bawa kayu karet gitu. Kayu ya? Iya. Itu pas nari tuh aku pikir itu bambu. Bukan, itu kayu karet, asli kayu karet. Makanya berat itu bawain itu dulu. Harusnya kan kayak dijemur apa gimana, pasti itu ringan. Iya. Jadi itu masih basah kayaknya. Enggak, dijemur dulu ya emang. Tapi itu berat. Tetap berat masih. Makanya kalau pemilihan kayu karet juga harus ini juga sih, biar dapet yang enteng gitu kan, yang ringan. Biasanya itu dalam tampil gitu kan, pernah nari Nenemo sebelumnya? Pernah. Itu ada acara festival gitu pasti ikut gitu, tariannya Nenemo gitu. Berapa orang itu jumlahnya kalau nari Nenemo? 10 orang lebih sih kadang bisa. 10 orang lebih. Waktu itu pernah tampil di mana Nenemo? Di sini di Tulang Bawang Barat sini pernah, terus di Bandar Lampung itu tarian Nenemo juga pernah sampai keluar sih, cuman waktu itu bukan dari sanggarnya SMK yang mewakilin ke luar Indonesia sini, pernah ditampilin di luar, tapi dari sanggar lain tarian Nenemo itu. Pernah sempat di mana ya, lupa juga waktu itu. Terus yang apa namanya? Yang di Tubaba ini tampil dalam rangka apa ini? Yang di Tubaba maksudnya dalam rangka yang kan festival kan? Festival apa itu? Festival Tubaba namanya tuh, Festival Tubaba. Nah, itu ulang tahun atau? Iya, ulang tahun Tubaba. Terus diadain festival gitu. Nah, jadi setiap sekolah tuh, enggak setiap sekolah sih, setiap acara kayak misalnya kayak ada acara sanggar atau ada apa namanya, grup-grup apa gitu mengikuti festival itu, yang enggak cuma tari, ada teater juga, semuanya itu nanti diperlombakan di situ. Alhamdulillah juga waktu itu menang apa sih, kostum terbaik waktu itu apa? Acara sekolah? Iya, sekolah. Enggak, sekolah yang tari enggak, itu sanggar, sanggar. Oh, sanggar. Jadi kamu tuh grup sanggar gitu. Itu bukan sekolah ya, di luar? Kalau sanggar ini sekolah masih masuk ke sekolah. Nah, kalau kamu ini ikut sanggar apa? Sanggar luar sekolah apa sekolahnya? Sekolahnya. Oh, sanggar sekolah. Ikut kostumnya itu? Iya, menangnya tuh pas ini apa namanya, bagian apa namanya, kostum terbaik pas waktu itu. Kostumnya itu model gimana itu? Modelnya tuh kayak ini, bajunya tuh hitam, dibuat kayak desain sendiri, nggak dijahit, tapi cuma sekedar digunting-gunting. Nah, tapi ngepasin lengan, terus nanti apa dipakein manset gitu. Nanti dipakein kayak ikat pinggang, tapi ikat pinggang itu terbuat dari alang-alang gitu. Alang-alang dibuat sendiri. Kostum alami ya, bahan dari alam ya. Bahan dari alam. Terus nanti pakai capel juga. Nggak lupa juga kayu karet itu tadi, karena kan bentuk Nenemo ya. Ciri khas Nenemo ya kayu karet itu tadi. Jadi mungkin dari Nenemo itu kan dari ini ciri khas karetnya pertama, kemudian sama capil itu tadi, karena petani karet itu tadi. Karena iya, Tubaba ini kan banyaknya pekerja karet ya, petani karet. Jadi buatlah nari Nenemo itu. Sebelumnya yang festival Hut Tubaba itu kan banyak ya sekolah-sekolah Tubaba. Nah, terus kalian kan dipilih nari 10 orang lebih ya kan? Iya. Nah, 10 orang lebih itu apa SMK kalian aja atau campuran dari sekolah Tubaba? Enggak, kalau yang pas itu SMK sendiri aja. Iya, SMK sendiri. Kalau yang pas ikut festival itu. Tapi kalau udah ada acara festival yang besar, sampai festival Tubaba pernah ada acara itu gabung semua sekolah
semua sekolah yang ada di sini, sanggar-sanggar juga. Jadi semuanya bisa ikut itu. Kalau itu udah sempet 50-an orang lebih tari nenemo. Itu banyak sih, ada tari nenemo, terus tarian lain juga waktu itu. Nggak cuman nari-nari nenemo gitu doang. Pokoknya banyak lah. Tapi kalau yang khusus acara yang festival kemarin, iya cuman dari SMK sendiri itu kayak nanti kita lomba bersaing sama sekolah lain juga, sanggar lain juga. Jadi sanggar lain punya sendiri gitu. Jadi kalian tuh menampilkan nenekmu juga, tapi Iya. sekolah lain juga nampilin. Iya, nampilin nenekmu juga tapi versi lain gitu. Kayak tambah dikombinasi sendiri jadi gitu. kalian juga kombinasi. Iya. Jadi setiap sekolah tuh kombinasi. Iya. Kayak bersaing gitu ya, menunjukkan buat kombinasi. musiknya itu juga sendiri loh. Musiknya tuh ya ciri khas nenekmu, tapi kayak harus dipaduin, ditambah-tambahin dikit gitu. Harus kreasiin sendiri gitu. Dan nanti musiknya juga dilombain juga musik itu, tapi nggak menang Pak kalau bagian yang musik. Jadi itu kayak dalam satu satu kontes gitu ya, satu tampilan tapi kayak nari musik itu jadi satu, tapi penilaiannya beda-beda. Kostumnya dinilai, penarinya dinilai, musiknya dinilai gitu. Jadi kalian di situ ada menangnya bagian apa? Di bagian kostum terbaik pas itu. Keren. Nah, itu benar 10 dari SMK 10 murid. Iya, 10 lebih itu yang ikut. Itu kayak gimana itu latihannya? Berapa waktunya gimana? Itu 1 bulan lebih latihan. 1 bulan lebih, terus setiap hari latihan. Kadang tuh sampai jam belajar itu dipakai juga. Kalau udah deket-deket mau hari H, 1 minggu gladi bersih ya? Kayak gladi bersih itu. Gladi bersihnya 1 minggu? Gladi bersih itu kayak, kalau gladi bersih enggak, kalau di tempatnya ya langsung. Iya, 1 minggu sebelumnya iya sih udah mulai ke tempatnya gitu, menyesuaikan tempat gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan tempatnya dulu, terus latihan lagi gitu. Selama latihan itu pas bukan latihan lah, pas lomba itu nginep enggak sih? Ada nginep? Enggak ada. Jadi karena itu acaranya cuma ya 1 hari aja acaranya tuh. Jadi enggak cuma sampai malam, iya. Jadi itu selama 10 orang lebih, kostumnya nyewa. Kostumnya nggak nyewa, buat sendiri itu. Buat sendiri. Kalau kostum nggak nyewa, buat sendiri. Kan tadi kan dari itu. Iya, ilalang gitu kalau ikat pinggangnya. Yang itu dari ilalang itu buatnya gimana? Buatnya sendiri kalian per individu apa dibuatin kita kan ada kayak waktu senggang gitu, jadi kita nanti kumpul buat ilalang itu bareng-bareng gitu. Jadi ilalang itu nyari bareng-bareng. Nyari juga bareng-bareng, buat bareng-bareng. Latihan. Latihan lagi, ya. Latihan nyari ilalang, terus bikin tali pinggangnya lagi. Itu bukan berarti nyuruh anak SMK yang lainnya, tapi enggak, tapi kita buat sendiri karena kita yang ini ya, kita buat sendiri. Totalitas kayak. Terus selama ini apa rewardnya itu yang didapat pas menang kostum? Itu dapat sertifikat. Per orang dikasih sertifikatnya, ada sertifikat sendiri. Ada nggak sekarang? Sertifikatnya belum ini sih. Belum diambil. Belum diambil, masih sama ininya, pembimbingnya. Bundaria tadi. Iya, Bundaria tadi masih di sana, disimpan dulu di sana. Jadi ada piagamnya juga sih, itu piagamnya buat kenang-kenangan di sana. Piagamnya tapi di sekolah? Enggak, piagamnya di rumah situ juga. Bu Ria juga. Bu Ria juga buat di sana, buat kenang-kenangan di sana. Terus sebelum ini juga apa tadi ya? Ini akademik ya, non akademik ya? Nari ini ya non akademik. Terus mengganggu nggak? Pelajaran? Iya. Kayak fokus tugas gitu-gitu keganggu nggak? Kayak tadi selama 10 hari. Iya, kalau misalnya seminggu sebelum ini harus itu tuh izin, jam belajar juga diambil, izin. Itu pasti keganggu ya? Iya, keganggu banget. Jadi susah banget. Berarti tuh ngejar pelajaran, ngejar tugas. Iya, ngejar tugas juga. Jadi kalau misalnya ada tugas atau apa dititipin lewat teman gitu. Kalau lagi ada tugas. Terus tapi kalau lagi ada ujian atau praktek itu ya bisa diikutin sebentar. Diikutin sebentar. Nanti kalau udah selesai itunya baru lanjut latihan lagi gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu. Tapi tetap aja kan kalian juga pas ujian tuh kayak masuk sebentar terus nanti keluar lagi. Iya, keluar lagi ya, pas buat jamnya latihan. ujian masuk lagi. Ya sama aja ganggu lah ya. Berarti yang lain tuh kayak ada waktu kosong untuk belajar, bisa baca-baca dulu, kalian malah latihan. Jadi, iya benar. Itu kayak gimana itu, belajar dari rumah dulu? Iya, belajar di rumah lah kalau pas malam gini kan. Jadi
bangun Nggak. pagi-pagi juga belajar Oh. pagi-pagi gitu. Malah lebih target cepet ya daripada Iya. yang lain bisa santai-santai, bisa ini, kalian malah belajar belajar ini, belajar terus ngelembur juga. Tapi iya, juga itu benar. untuk diri sendiri ya kan, Pengalamannya banyak banget itu. Itu asik pasti, Asik walaupun banget. capek. Banyak temennya juga, Menambah relasi ya. di mana-mana juga. Terus itu gimana itu, apa namanya, sekarang kan ini udah lulus, Ya, nari ini masih kepake nggak? Terakhir sebelum lulus masih deket-deket lulus ya kan, nunggu ijazah ya kan. Nah itu kan kamu masih nari-nari nggak? masih kayak masih ada. Udah lulus juga? Iya, udah dipakai? lulus kadang masih dipakai. Masih dipakai. Masih Berarti dipakai. dipanggil sama Bunda Ria? Iya, dipanggil sama Bunda Ria kadang. Buat ikut nari di acara apa gitu Pernikahan kan. gitu juga nggak? Iya, acara pernikahan, acara kayak ngundang-undang misalnya pembukaan sesuatu gitu kan. Nanti kita yang tampilin tari, biasanya kan tari Sigah Pengunten itu. Iya. Nah, itu nari itu nampilin. Apa tadi? Sigah Pengunten. Sigah Pengunten itu tarian asli apa? Lampung tarian ya? Lampung, tarian pembuka acara. Oh, pembuka acara apa itu? Acara-acara resmi gitu. Oh. Acara resmi. Kayak Nggak pernikahan resmi juga bisa. Iya, Ya? pernikahan juga bisa. Resmi Pernikahan ya. tuh kayak acara kalau pernikahan tuh tergantung dianya sih, dia mau tarian itu atau tarian kreasi atau tarian apa. Jadi kita tuh nurutin yang ininya mau, customernya mau itu apa tarinya gitu. Oh, jadi kalian tuh ngikutin mereka ya, bukan Iya. kalian Bukan yang kita yang sebisa nentuin, kalian. heeh. Jadi itu kayak nari, misalnya kan tadi kayak misalnya dari pernikahan ya, ada Iya. undangan dari pernikahan, kalian dipanggil. Nah itu misalnya mereka ngundang itu biasanya seminggu sebelumnya apa dalam 1 bulan waktunya? Enggak, kadang 1 bulan sebelumnya tuh kayak kita tuh udah dikasih tahu gitu kita mau tampil di 1 acara bulan ini. jaraknya? Iya, jaraknya Oh. 1 bulan. Karena kan ada sih kayak semisalnya dia tuh yang customernya itu minta tariannya tuh kayak kreasi, tapi kreasinya tuh yang baru gitu. Jadi kita tuh harus cari tarian baru gitu, belajar ulang, ngapalin tariannya ulang gitu. Jadi ya 1 bulan tuh harus bisa gitu, hafal semuanya, power semuanya harus bisa sampai ke areanya gitu. Kadang kalau udah kayak gitu pernah sih sempet kayak kalau udah capek-capek latihan gitu kadang tapi dibatalin gitu. Aduh, pernah. itu yang sakit ya. Udah Sering latihan. kayak gitu tuh, malah udah latihan capek-capek tapi tiba-tiba dianya ngebatalin gitu. Selama 1 bulan latihan gitu. Iya, pernah itu. Udah latihan hampir itu dibatalinnya seminggu sebelum ini hari hanya. Seminggu sebelum hari hanya dibatalin. Jadi ya kita ya gimana, mau nggak mau ya nurut juga. Iya. Terus gimana apa namanya, rasa itu pasti kecewa ada Iya, ya, pasti kecewa. kesel karena kan ngumpul di satu tempat dari rumah ke ini. Terus kemudian selama dapat job gitu dapat cuannya enggak? Iya, iya dong, Siska dia pasti. sekarang cuan ya. Cuan Dapat. biasanya berapa itu? Itu Kak pernah sih sekali tampil tuh ya 100.000 juga Per orang gitu? Iya, per Jadi orang. kayak tampil itu biasanya berapa orang? Tampil tuh tergantung dia mau tarinya apa. 5 orang sih biasanya tuh, 5 orang, Paling 4 banyak orang. 5 orang 4 orang. Iya, paling banyak tuh paling banyak cuma 6 orang. Terus kalau paling paling banyak sedikit 4 deh. Iya, paling sedikit 4. Terus itu berapa apa namanya, untuk ke lokasi gitu ya? Iya. Pernah nggak ya, nggak usah ke lokasi dulu, pernah nggak selama nari ini, kan ini udah biasa ya, udah biasa tampil, udah biasa tampil, udah. itu ada nggak rasa grogi tetepan? Tetap masih grogi, kayak ya namanya juga kan Di di depan depan orang umum, banyak, di depan umum pasti masih ada nggak kenal nervousnya ya kan? iya, nggak kenal. Terus tapi apa namanya, gugup groginya itu nggak nyampe kayak tariannya hancur berantakan? Nggak, nggak tapi pikirannya gitu gimana? kadang sih ngaruh sih, kalau udah kayak nervous gitu kadang ngaruh di tampilannya, nggak fokus, kadang lupa gitu kan. Jadi nggak kompak gitu? Iya, Bisa ya? pernah sering kadang nggak kompak tuh kayak gitu. Terus aksesoris juga kan kadang nggak selamanya ini kan selalu nempel, jadi iya. kadang lepas-lepas ya aksesorisnya. Sering tuh, ngelihat kayak sering. gitu ya, ngelihat orang kayak misalnya kayak apa, nari Sigah Pengunten, nah, itu iya. ada kuku-kukunya Iya, ya kan, kuku-kukuannya kadang itu itu. ngelihat ada lepas Iya, kukunya, lepas kukunya, kadang iya. pernah juga ngelihat. Sering banget kalau itu. Terus gimana sih kan anak kayak gugup, nervous, kalau nggak kukunya lepas itu ngatasinnya gimana? Kalau Kalian misalnya tuh ada kompak jalan apa gimana?
kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan gitu kan, lagi tampil, nah itu jangan di terlalu gupek, jangan sibuk kayak salah gitu, jangan, ya udah tetap lanjut aja sebisanya, yang nggak ada salah, kayak nggak ada salah, sebisanya diatasi sendiri gitu, pokoknya jangan sampai kelihatan kalau kita tuh salah gitu. Jadi kan kayak satu grup ini nggak usah ruweh, enggak ruweh ya, fokus sama diri sendiri aja. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan, ya udah kesalahannya, ya udah yang tadi, jangan dipikirin, lanjut aja yang sekarang tarinya apa ya. Terus, dilanjutin. Pas selama hari ini ya, selama tampil itu kan pasti ditegur sama bundanya gitu. Iya. Kalau marah gitu ya. Kalau dimarah sih enggak, selalu diomongin pasti yang baik-baik, nggak apa-apa kayak gitu, ini pasti wajar. Ya. Kalau udah kayak gitu, namanya juga nervous atau apa gitu. Yang penting nggak fatal sih kesalahannya juga. Kalau kayak gitu kan wajar sih, lupa namanya ini kan. Tapi fatal pernah nggak? Kalau kesalahan fatal sih nggak pernah. Tapi kalau sempat lupa gerakan sesekali itu pasti ini kadang kejadian gitu. Kalau lagi salah satunya. Terus gimana itu? Itu tadi di non akademik ya, tentang nari. Ya, jadi nari. Selama ini eskulnya ikut nari aja? Iya, nari aja. Tuh, di luar itu enggak? Di luar itu ada lagi enggak? Enggak sih. OSIS enggak ya? OSIS enggak. Terus tadi kir tadi gimana kir? Kir tadi itu cuman berjalan berapa sih? Cuman 1 bulan berapa? 2 bulan gitu. Dulu kamu ngambil kir apa itu? Kir matematika. Matematika? Ya. Suka ya kamu pelajaran matematika? Iya, dulu tuh suka dari SD suka pelajaran matematika. Oh iya, makanya tadi tuh SD ikut sampai ikut kabupaten, sampai kabupaten kan? olimpiade. Iya. Sampai olimpiade, sampai berhenti di kabupaten. Itu pas kelas berapa itu? Kelas itu sih udah mau lulus SMA. Kelas 6 udah mau lulus. Kelas 5-an gitu semester, ikut. Oh, semester 1 tapi ya? Iya, masih ini, tapi udah mau deket-deket akhir gitu, kelas 5 kalau nggak salah. Pertama tuh seleksi antar kecamatan gimana? Kecamatan dulu ya? Ini kabupaten. Langsung kabupaten, dari sekolah ke kabupaten. Langsung kabupaten, terus cuma nyampe di kabupaten itu aja sih kan. Pertama antar sekolah dulu. Antar sekolah terus menang sampai tingkat kabupaten, tapi tingkat kabupaten tuh nggak nyampe ke provinsi. Itu yang tadi akademik dan non akademik. Terus selama SMK ini prestasinya tadi di itu ya kelas 2. Iya, itu akademik kelas 2 peringkat 3. Kemudian yang lulus UN ini gimana nilainya? Nah tadi kemarin ada UN-nya nggak? Ada ujian nasional. Oh enggak ikut ya? Enggak. Kalau sekarang kan yang ini corona udah ya, waktu angkatan ini. Corona. Angkatan 2021 ini enggak ada ujian nasional kan, katanya udah dihapus. Dari ya. Jadi enggak ada ujian nasional lagi. Terakhir kan 2020 kemarin. Tapi SMK itu kan ada uji kompetensi. Iya. Kejuruan ya? Iya, kejuruan. Nah, itu gimana nilainya? Itu ya lumayan sih, alhamdulillah dapatnya. Walaupun dia nggak suka kejuruan ya kan? suka kejuruan, tapi lumayan bisa waktu ya kalau udah pas pelajaran kejuruan, ujian kompetensi kejuruan sih itu bener-bener belajarnya tuh harus biar dapat nilai yang memuaskan gitu. Jadi harus belajar tiap malam tuh. Oh iya, tadi selama video ngomong tentang kejuruan masuk SMK, tapi belum tahu jurusannya ya. Jurusannya apa ini? Jurusannya ya agribisnis, tanaman perkebunan, ATP. Itu perkebunan dia. Sebelumnya pas mau daftar kan pilih 2. Itu daftarnya apa ya, Bang? Itu kan kalau di dalam SMK itu kan kayak kita mau daftar tuh pilih 2 jurusan kan. Nah, itu bisa di bagian teknik kayak komputer apa sih? Teknik-teknik lah ya. Iya, teknik-teknik itu tuh kayak komputer atau kayak TKR tuh otomotif gitu kan. Tapi kan kalau cewek pas bagian saya itu nggak boleh gitu kan, cewek pilih yang itu. Jadi waktu itu sih kebetulan cuman pilih bagian pertanian aja. Pertaniannya itu juga ATP sama ATPH. ATP itu perkebunan, kalau ATPH tuh pangan hortikultura, agribisnis tanaman pangan hortikultura. Pilih yang bagian itu dua itu sih, tapi yang keterimanya di bagian ATP yang perkebunan. Yang ATPH itu apa fokus tanamannya? Tanamannya tuh kayak tanaman-tanaman yang kayak kangkung gitu, kacang-kacang tanah, kayak tanaman pangan gitu dia tuh, yang pangan-pangan.
yang Nggak. harus sehari-hari gitu ya. Iya, nggak Biji-bijian juga. dia tuh musiman gitu, dia nggak tahunan. Kalau Oh. perkebunan tuh tanaman tahunan. Oh, Kayak kamu tuh misalnya tahunan, iya, kalau mereka tuh lebih kayak fokus yang musiman. musiman. Iya. Jadi yang musiman tuh biasanya apa sih? Kayak semisalnya kayak tanaman-tanaman yang gampang di ini sih, di yang cepet dipanen gitu. Oh, Cepet iya, iya. dipanen. Kayak buah-buahan juga nanam nggak anak ATPH itu? Iya, dulu sempat pernah nanam melon. Melon pernah. Ini kalian kan nanam kayak tanaman apa tadi, tanaman kamu bagian tanaman apa? Perkebunan Nah, tuh perkebunan kayak apa? tahunan, kayak kelapa sawit, terus apa Tebu tebu, ya? Tebu iya, apa? tebu karet Singkong gitu. nggak singkong? Singkong enggak belajar singkong. Kalau singkong itu. Jadi tebu sama kelapa. Kelapa enggak, tebu, karet, sawit. Tebu karet juga. Iya, karet juga. Jadi Deres gitu. iya, pernah tau Belajar belajar deres, deres, ya kan? belajar deres itu. Ya, pokoknya ya kayak gitu dilakuin, karet-karet tuh deres. Yang hal yang kayak gitu. Belajar deres, terus ada nanam tebu. Iya, di sini nanam kan tebu, ya ada ampun. pabrik PT apa tebu tuh? Ini ada di Gunung sini Madu kan ya? Gunung Madu, Nah, itu ya Indo jadi belajar. Lampung. Nah, Iya. karet kan sehari-hari di sini. Iya, karet kan iya. Nah, terus selama ini kayak karet itu kan kalian nggak kayak nyadap ya kan? Iya. Pasti ada hasilnya. Itu dijual. Enggak, kalau semisalnya karet tuh kita tuh nggak terlalu fokus di karet. Oh. Kayak cuman sesekali. Uji coba ya, Kita tuh belajar karet belajar belajar dasarnya aja, nggak sampai dasarnya dalam, aja, nggak sampai mendalam gitu. Terus kalau Karena tebu? kita belajar yang lain. Kalau tebu iya, kita mulai tanam dari kita buat guludan sendiri itu sampai kita mupuk sendiri, nanam sendiri, sampai panen sendiri itu kalau tebu. Pokoknya dari awal sampai akhir kalau tebu, karena itu kan kayak kita nanamnya akhir tahun ya, kita nanti panennya juga akhir tahun gitu. Terus yang apa anak ATPH itu nak? Iya. Kamu tahu nggak sedikit ya, walaupun nggak di ATPH. Iya, tahu kadang- nggak bocorannya tuh hasil mereka gimana? Iya, Dijual? mereka tuh dijual. Mereka tuh nanamnya tuh kayak kangkung, kacang tanah, itu nanti kalau udah hasil udah panen itu nanti dijual. Terus kalau udah dijual uangnya? Uangnya dimasukin ke kayak kas gitu. Nanti kas itu dikelola lagi buat nanam yang lain gitu lagi. Jadi kayak nanti modal terus iya, putar. modal Oh. terus iya. Jadi yang murid-muridnya pernah dapat nggak kayak kamu tebu apa yang didapat apa namanya? Iya, kita tuh kadang dikasih gitu juga, cuman juga dikasih Uang. sangu, Oh, dapat sangu juga. Dapat sangu Ini juga. sekolah dapat sangu, udah ngerasain kerja ya. Udah berasa ngerasain kerja. Tapi kayak dapat hasil tanamannya juga nggak bawa pulang ya? Kalau tanaman enggak. Tanaman itu nanti dijual. Jadi pokoknya hasil semuanya itu kita kelola dulu. Kita kelola apa bisa, misalnya tanaman itu bisa dijadikan makanan. Kadang kita kan kayak ada pelajaran PKWU gitu. Jadi nanti hasil dari panen itu kita buat makanan sendiri, terus kita jual dijual lagi iya, gitu. Iya. Jadi kayak pun misalnya kalian PKW itu kayak jualan ya kan? Iya, Nah, jualan. Tapi jualan juga itu apa namanya, bahan bakunya dari hasil Dari tanaman hasil sendiri. tanaman sendiri, Jadi kadang gitu. Iya. Keren. Anak SMK tuh apa sih apa namanya? Bisa, pasti bisa. SMK pasti bisa. Ya, emang SMK pasti bisa. Jadi setelah ini kan ini baru lulus tahun ini ya? Iya. Lulus tahun ini bangga nggak lulusan dari SMK ini? Bangga banget kalau lulusan SMK itu. Terus selama berprestasi berarti non akademik ini nari, terus yang tapi juga jurusannya ini bagus ya, aktif, Iya. selalu banyak. Berarti Iya, ini- dulu pernah ikut kayak ekskul dari kejurusan. Setiap jurusan tuh kan ada ekskulnya. Pernah sempet ikut sampai kelas 2 terus berhenti juga ya karena tari itu. Ikut ekskul kejuruan. jurusan juga Iya, ada. Oh, jurusan aja Jadi ada ekskulnya. kayak kita tuh dapat pelajaran tambahan yang nggak dipelajarin di Di sekolah. kelas. Jadi kita pelajarin Di luarnya. di luarnya itu, di bagian ekskul Itu jurusan. berapa lama ikut yang itu? 1 tahun sampai kelas 2 SMK. Terus kelas 2 alih jadi nari. Iya. Terus Pas abis PKL itu udah berhenti. ya. Kemudian itu apa namanya? Selama di lapangan anak pertanian itu kan dipanas-panasan. Iya. Nah, itu gimana panas itu Kalau kita tuh ya udah biasa ya? udah biasa, macul, nyangkul-nyangkul pegang pacul gitu, lah pegang pertanian tuh. pacul, Pegang ya. pacul, arit. Arit, Terus kayak sering-sering. gitu ya. Pokoknya mainannya ya itu, tanaman-tanaman itu. Oke, mungkin cukup sekian wawancara kita hari ini. Jadi
cukup banyak ya prestasi yang didapat, nggak prestasi juga, bukan prestasi, lebih ke pengalaman juga, pengalaman yang didapatkan. Terus apa sih, asik juga ya jadi Iya, ini, jadi murid SMK. udah pengalaman diajak keluar jalan-jalan, dapat dapat menghasilkan uang sendiri juga udah dari SMK. SMK ini emang beda gitu ya, bisa menghasilkan uang juga, Iya. nggak harus bayar SPP terus ya kan. Dapat uang jajan sendiri dari nari. Terus Iya. terus ini akhir lulus ini dapat job lagi nggak? Belum, kalau sampai sekarang belum karena corona ya. Corona kan nggak, pesta tuh di ini juga kan, nggak, iya dilarang, jadi ya nggak bisa nari itu juga, nggak dapet job selama corona ini. Sedih sih ya, Iya. nggak dapet cuan ya kan. Dari tampil di pesta itu dapat cuannya itu, Iya, lumayan, lumayan. 100.000 untuk beli 100.000, paket, beli iya. skincare, beli ini lumayan banget Lumayan itu. banget itu. Semoga nanti dapat panggilan lagi. Ya. Nah, ya amin. Amin. Mungkin habis lulus nih mau kerja atau kuliah? Kerja aja. Iya, kerja. Kenapa kamu kuliah? Padahal prestasinya lumayan. TK juga ini lumayan. Ya Kamu mikir lagi? udah nggak mau, udah capek lah. Udah capek, tapi Udah pengen kerja aja deh. juga nyari ilmu, nggak harus kuliah juga ya, bisa yang lain dari luar. Dari Pengalaman luar, juga itu termasuk ilmu. Jadi mungkin sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih Ya, sudah mau terima kasih diwawancara tentang motivasi berprestasi. Ya, yang namanya motivasi, yang namanya prestasi itu pasti ada capek, senang, pasti senang di akhir ya kan. Iya. Karena memiliki prestasi yang wah gitu, punya Pasti pengalaman yang luar biasa, jadi pasti senang walaupun capek, tapi capeknya tuh rasa bangga juga terbayar. Capeknya terbayar pasti. Baik, terima kasih untuk Mbak saudari Lutfiah Iya. Adila sudah mau diajak wawancara untuk tugas kuliah saya. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.